sepanjang kota Subang. Ayo semuanya, ikutin kita yuk. Halo semuanya. Jadi kita berada di depan museum. Kita langsung disambut sama virtual tour. Ini tuh fiturnya touchscreen ya, bisa di zoom in, zoom out, sama bisa digeser-geser. Ini tuh isinya kayak gambaran di dalam museum itu ada apa aja. Kerinduan membentang di cakrawala, kerinduan tebarkan tunas harapan, kerinduan rawatlah sepenuh hati, tumbuh subur mewujud cita dan cinta. Kerinduan. Hai semuanya, saya Faiza. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam Kabupaten Subang. Untuk tokoh yang pertama itu terletak pada Hall E Museum Subang. Tokohnya siapa sih? Mari ikuti saya. Nah, ini dia. Ini adalah patung dari tokoh tersebut. Tokoh tersebut merupakan Peter William Hovland yang dilahirkan pada tahun 1802 di India. Hovland sendiri merupakan seorang pria berkebangsaan Inggris. Kenapa dia berkebangsaan Inggris? Karena dia mengikuti garis keturunan dari ibunya. Pada tahun 1822, Hovland bersama adiknya pindah ke Pulau Jawa, tepatnya Pasuruan, untuk berjualan kopi. Lalu pada tahun 1833, mereka melebarkan usahanya setelah mendapatkan hak konsensi dagang dari pemerintah Hindia Belanda. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai PT Lens dan juga identitas tentang Hovland, teman-teman dapat berkunjung ke Museum Subang. Terima kasih. Hai semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang asal-usul nama Subang. Jadi yang pertama, nama Subang itu berasal dari nama sebuah perkampungan di Kabupaten Kuningan. Awal ceritanya, Peter William Hovland itu membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat banyak dan mengambilnya dari perkampungan Subang, di dekat Gunung Subang, di Kabupaten Kuningan. Nah, di tempat kerjanya, para pekerja itu membentuk sebuah perkumpulan atau sebuah babakan perkampungan itu yang dinamakan Subang untuk sebagai tanda dari mana mereka berasal gitu. Nah, lambat laun perkampungan itu berkembang menjadi semakin besar sehingga namanya itu digunakan sebagai nama sebuah wilayah administrasi pemerintahan setingkat distrik yang bernama Ciherang. Awalnya itu nama Subang sama nama Ciherang itu masih sama-sama digunakan secara bersamaan atau bergantian, masih digunakan pada masa itu dua-duanya. Tapi lambat laun akhirnya nama Ciherang itu tergantikan sama nama Subang. Akhirnya namanya menjadi Subang. Nah, yang kedua itu ada yang mengkaitkan kata Subang dengan seorang tokoh, yaitu Nyai Subang Larang, yang mana menurut kepercayaan masyarakat, Nyai Subang Larang itu memiliki kaitannya dengan situs Subang Larang yang ada di Kabupaten Nanggerang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Nah, ini ada Nyai Subang Larang. Menurut tradisi lisan, setelah berguru kepada Syekh Kuro, Nyai Subang Larang itu kembali ke kampung halamannya dan menelusuri Sungai Ciasem dan mendirikan pesantren di Muara Cijati yang diberi nama pesantrennya itu Kobong Amparan Alif. Kemudian di sisi lain, Prabu Siliwangi yang merupakan sebagai suaminya kelak itu menemui Nyai Subang Larang ke Syekh Kuro. Tetapi karena Nyai Subang Larang sudah pulang lagi ke kampung halamannya, akhirnya Prabu Siliwangi itu pergi kembali dan mereka bertemu di Muara Cijati. Kemudian mereka menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Nah, pada saat 3 orang anaknya ini menginjak remaja, Nyai Subang Larang meninggal dunia. Kemudian 3 anaknya ini mendapatkan perilaku yang buruk dari kerabat yang ada di kerajaan Pajajaran di Bogor. Kemudian jelajah dari Nyai Subang Larang ini tuh tidak diterima oleh para kerabat di Pajajaran Bogor ini. Kemudian dari ayahnya itu mengutus 3 orang untuk mengambil jenazah Nyai Subang Larang, yang mana Nyai Subang Larang ini tuh jenazahnya diambil oleh ketiga tokoh tersebut dan dibawa ke Muara Cijati untuk dimakamkan. Ini tuh bersumber dari wawancara dengan Abah Dasep Arifin tanggal 9 Februari 2017 dan juga dengan Asep Anwar Saipullah pada tanggal 2 Februari 2017. Halo semuanya, sekarang kita bakal masuk ke hall B. Untuk yang pertama itu
Yang pertama di sini ada dua bagian. Yang pertama itu seperti sejarahnya reformasi pemerintahan. Yang kedua adalah penetapan undang-undang desentralisasi. Halo semuanya, saya sekarang ada di depan pintu hallback. Di sini ada Golok Singwanara. Sejarahnya itu ini tuh dibuat oleh seorang pemuda asal Ciberem, Tanjung Siang, Subang, yang terinspirasi dari mimpinya seorang pemuda ini bernama Taufik Hidayat atau biasa disebut Taufik Cabang. Ini adalah karyanya. Panjang dari Golok Singwanara ini adalah 13 meter. Kerinduan membentang di cakrawala, kerinduan tebarkan tunas harapan. Halo semuanya. Di sini di halde ini kita bakal menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang ada di Subang dan juga pariwisata yang ada di Kota Subang. Yuk, Mas, mari, let's go, ikuti kami. Tumbuh subur mewujud cita dan cinta, kerinduan untuk hidup sejahtera, kerinduan untuk aman dan sentosa, kerinduan melimpah ridho ilahi, bergembira bahagia bersama-sama. Kita rindu Jabar juara, kita rindu Jabar sejahtera, kita rindu Jabar. Kabupaten Subang yang termasuk ke dalam bagian wilayah Jawa Barat tentunya memiliki kesenian Sunda yang sama dengan kesenian lainnya. Namun sedikit berbeda di sini. Di sini ada kesenian Sisingan. Kesenian Sisingan ini awalnya itu terbentuk sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasa atau penjajah atas ketertindasan. Selanjutnya kesenian Sisingan ini dijadikan sebagai ritual masyarakat dan didukung sendiri oleh masyarakat itu sendiri sehingga berkembang menjadi kesenian hingga sekarang.